Dan jodoh untuk Amanda Manopo saya pikir adalah seseorang yang dan kasihan Amanda Manopo. Dan kalau begini, apa nggak mendingan Amanda Manopo ini mundur? Mundur dari mana? Nah, halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sudah 2 minggu sejak terjadinya video yang tersebar menjadi viral, Arya Saloka yang mengelus-ngeluskan. Siapa yang mengelus-ngeluskan ya? Amanda atau Arya Saloka? Jadi kayak mereka ini mesra banget. Ya sebenarnya kalau ini sahabat sama sahabat, orang yang kenal, terus nggak digosipin sih, ini sesuatu yang ya nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi jadi permasalahan karena mereka berdua memang sudah digosipkan, ya gosipkan loh ya. Ini ada hubungan spesial. Dan sudah sekian lama belum ada klarifikasi dari keduanya. Kita akan lihat menggunakan kartu. Jadi ini sebenarnya bagaimana sih dan sebaiknya harus bagaimana? Karena kalau menurut saya harusnya Arya Saloka yang angkat bicara. Dan kasihan Amanda Manopo. Dan kalau begini, apa nggak mendingan Amanda Manopo ini mundur? Mundur dari mana? Nah, kita lihat kartu yang pertama. Kartu yang pertama menunjukkan Seven of Cups. Ini kayak orang-orang dibuat bingung. Segala sesuatunya mengambang. Tidak ada satu klarifikasi dari manapun. Dan ini ribut semuanya. Dari pihak pendukungnya Amanda Manopo, dari pihak pendukungnya Putri Anne di sini yang seakan-akan dibenturkan, padahal kita kan sebenarnya tidak mengetahui apakah ini sesuatu yang mereka itu sudah tahu dan nggak ada masalah atau tidak. Dan semua orang akhirnya berspekulasi, bola liar ini bergulung dan terus kemudian ya menjadi kemana-mana. Nah kalau seperti ini jelas yang dirugikan, paling dirugikan adalah Amanda Manopo. Dan melihat ini kalau menurut saya, ini sepertinya ada sebuah usaha untuk membuat ya segala sesuatunya tetap status quo. Nggak ada satu usaha untuk menjelaskan sama sekali. Jadi kayak udah dibiarin aja. Nanti toh juga adem sendiri kayak biasanya. Dan dilihat juga bahwa mereka berdua toh juga nggak akan ketemu lagi di lokasi syuting. Jadi kayaknya nggak perlu ada sebuah klarifikasi karena ya udahlah nungguin dari sana, nungguin dari sini. Ini jadi inget masalah sama Billy dulu nggak sih? Yang Billy sama Amanda yang ini putus nggak. Terus semua orang menebak-nebak. Gimana pendapat kalian? Dan kartu kedua menunjukkan, nah ini ada High Priestess. Jadi kalau saya kira sih, ini yang terlihat itu nggak akan seperti kenyataannya seperti ini. Nah tapi kalau di sini segala sesuatu itu bisa jadi jelas terus misteri, jelas terus misteri. Dan kalau ini didiamkan, sebenarnya segala sesuatu ini memang seperti apa yang kita inginkan. Maksudnya gimana sih Mas Darko? Jadi kalau menurut saya dengan mendiamkan hal ini, sebenarnya memang akhirnya tidak membuat semuanya jadi gegeran. Orang pasti akan lupa. Tapi ingat, segala sesuatu yang didiamkan tidak untuk dijelaskan, ini seperti kertas yang terus diremas dan terus kemudian dibuka dan coba untuk diratakan kembali. Masa depan akan seperti itu. Tidak mungkin kerutannya akan hilang. Sehingga kalau yang kita lihat dari sini terjadi, ini akan meninggalkan sebuah bekas di masa depan. Respek orang mungkin tidak akan sama. Apa yang mereka pikirkan terhadap dua orang yang mereka anggap memiliki image yang mungkin kayak Mas Al dan kayak Mbak Andin di sini, ini pasti akan berubah. Dan sayangnya kalau ini tidak segera diklarifikasi, hal inilah yang akan terjadi. Yang diharapkan oleh semua orang, sama seperti yang saya juga harapkan, adalah adanya sebuah titik terang, penjelasan, walaupun ini singkat, dari siapa? Ya Arya Saloka. Kenapa? Karena dia yang laki-laki. Karena dialah penghubung di antara Putri Anne dan Amanda Manopo ini tadi. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu ini kan ya, kalau memang dituduhkan punya hubungan spesial, pasti laki-laki di sini yang akan menjadi penentu utamanya. Kenapa seperti itu? Jadi sehingga kalau memang dibutuhkan penjelasan, saya pikir satu-satunya orang yang harus menjelaskan di sini adalah Arya Saloka. Dan kebayangkan kalau ini terus seperti ini, nanti waktu anak-anaknya besar akan seperti apa? Dan teman-temannya akan bagaimana? Jadi walaupun mungkin anaknya sudah dikasih tahu, oh itu nggak terjadi kok dan seperti ini, tapi kan anak-anak lain yang punya emak-emak dan emak-emaknya ini ngasih tahu anaknya, saya nggak kebayang ya di sekolah ini akan seperti apa. Jadi ini pasti berat sekali dan harapannya memang ada sebuah penjelasan dari video yang menjadi viral kemarin itu. Dan banyak yang bilang dengan Arya Saloka ini diam, ini Arya Saloka memang ya kalau kita bilang dia ingin menjaga keutuhan rumah tangganya, mungkin seperti itu. Tapi kesannya malah bukan ini. Kesannya orang ini melihat Arya Saloka ini cari aman, nggak pengen ngasih tahu, tapi juga gimana ya, ini satu hal yang orang-orang malah sayangkan. Dan ini semakin akan muncul anggapan ini jika sampai kapanpun
Arya Saloka tidak memberikan sebuah klarifikasi. Dan ini mungkin juga tidak akan datang dari Amanda Manopo. Karena kalau ini datang dari Amanda Manopo, tetap klarifikasi Arya Saloka ini diperlukan. Karena yang sudah berpasangan ini Arya Saloka. Tapi saat Arya Saloka di sini memberikan klarifikasi, maka sebenarnya itu bisa menutup permasalahan ini sampai selama-lamanya. Hujatan demi hujatan ini diterima oleh ketiganya, semuanya. Dan mereka semua harus bertahan. Seperti kartu Seven of Wands ini dari semua yang sekarang ini dilemparkan oleh para netizen ke muka mereka. Arya Saloka terutama yang ya dia sudah memiliki keluarga, videonya ini bermesraan. Dan ini paling keras nih di sini. Terus kemudian Amanda Manopo yang juga dituduh macam-macam. Saya kemarin sempat bukakan, ini sangat-sangat tidak manusiawi semua yang dikatakan, dan ini sangat-sangat disayangkan terjadi. Bahkan Putri Anne yang nggak ngapa-ngapain pun ini menjadi sasaran juga. Cuman gara-gara ya si pendukungnya Amanda Manopo nggak tahu harus bagaimana lagi di sini. Tapi yang paling kasihan di sini adalah Amanda Manopo, terutama saat Arya Saloka mengunggah foto kebersamaannya bersama istri dan anak-anaknya. Sehingga kesannya di sini adalah dia kayak ditinggalin sendiri tanpa klarifikasi. Maka kayak pengen menunjukkan kalau loh ini gue ini kok baik sama keluarga gue ini tadi. Jadi yang kemarin terjadi, apakah jangan-jangan orang nanti jadi mengira itu Amanda Manopo yang mau? Apa memang begitu? Menurut kalian gimana? Coba sini. Siapapun pendukungnya siapa, tulis di sini. Saya mau tahu menurut kalian seperti apa. Karena memang belum ada klarifikasi sama sekali nggak detik ini. Dan ini mau nggak mau mengingatkan kita tentang permasalahan photoshoot seksi ya menurut beberapa orang, yang kalau menurut saya itu jadi seksi karena dipangku oleh seseorang yang memiliki istri dan digosipkan punya hubungan dengannya. Dan akhirnya yang terjadi kemarin pun nggak ada klarifikasi sama sekali dari keduanya, sampai akhirnya Amanda Manopo angkat bicara tapi malah dibully di situ. Jadi mungkin ini yang membuat akhirnya Amanda Manopo berpikir ya sudahlah, kemarin yang kejadiannya saya ya udah dibiarin tapi terus kemudian turun tangan ternyata seperti ini, ya sekarang dia akhirnya takut dan akhirnya nggak mau lagi mengatakan hal apapun tentang ini. Atau jangan-jangan ada seseorang yang menyuruhnya untuk tidak bicara. Nah, melihat ini, maka kartu untuk Amanda Manopo sudah cukup. Semua perasaan yang terkumpul, semua hal yang membuat kamu sekarang jadi seperti ini. Kalau menurut saya inilah alasan kenapa saya sarankan Amanda Manopo untuk mundur. Mundur dari mana? Ya mundur dari semua kegiatan yang saat ini dilakukan. Maksudnya kegiatan yang ada, selesaikan dulu syuting yang ada, tapi fokus ke syuting, fokus apapun itu tadi. Terus mundur dulu, biarkan ini semua mereda. Karena apapun yang terjadi sepertinya ini hanya akan memperburuk image-nya saja. Memang ia tambah terkenal, tapi sebagai seorang wanita yang ditakutkan nanti adalah brand ambassador produk ini akan berpengaruh. Atau mungkin ke sinetron berikutnya nanti ada gelombang hate yang akan muncul. Sehingga kalau menurut saya meskipun pendukungnya ini banyak, harapannya untuk ya sudah rehat dulu mungkin setengah tahun ke belakang ini tadi, dan sambil menunggu sesuatu yang ya masyarakat akan lupa tentang ini tadi, dan ini semua bisa dimulai lagi dari awal. Atau mungkin ya ikuti saja Arya Saloka yang mundur dari sinetron mencoba untuk layar lebar. Kamu pun juga bisa seperti itu, dan di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena di video sebelumnya saya juga sudah katakan ini sepertinya video lama. Video yang ya bahkan saya mengira ini adalah video yang ditujukan untuk kayak ngecengin seseorang gitu loh. Makanya videonya dibuat seperti itu dan kayaknya ini ditujukan ke seseorang. Tapi terus kemudian dijadikan sebuah hal untuk membombardir mereka. Sehingga kalau menurut saya di antara ketiganya, Putri Anne, Arya Saloka, dan Amanda Manopo ini tidak ada masalah sama sekali. Tapi masyarakat kan seperti ini. Mungkin juga mereka berpikir bahwa apapun yang mereka sampaikan tetap akan dipandang keliru. Maka cobalah untuk melihat sesuatu yang berbeda, sinetronnya mungkin nggak bareng dulu, dan sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk sedikit rehat dari apa yang dikerjakan. Dan sayang untuk karir Amanda Manopo juga, mengingat bahwa apa yang kemarin dia memulai ini dari sejak kecil sekali, dari mermaid itu sampai sekarang seperti ini, terkenal sekali walaupun masih di ikatan cinta, tapi saya lihat ikatan cinta pun saat ini sudah nggak kayak kemarin. Sehingga sebelum ikatan cinta ini terbunuh oleh dirinya sendiri, harapannya di sini segera diakhiri dulu. Mungkin nanti bisa dibuat lagi kayak tersanjung dulu. Dan ini adalah satu hal yang mungkin harus difikirkan sekali. Jangan sampai karir Amanda Manopo terkorbankan gara-gara sebuah judul sinetron yang rumah produksi ini kalaupun ini selesai, itu udah untung banget. Jadi mereka bisa buat judul yang lainnya. Tapi kalau Amanda Manopo saat masyarakat sudah jengah dan apapun yang dilakukan dan judulnya ini tadi sudah mulai absurd semua jalan ceritanya, maka akan lebih baik kalau dia meminta untuk ini selesai dan diakhiri saja mumpung penontonnya masih ada. Dan seperti Aliando, Cinta Laura, Maudy Ayunda, yang mereka semua ini juga pernah rehat sejenak dari dunia hiburannya. Bahkan ini tahunan. Istirahat dulu,
The Four of Swords, untuk tidak melakukan apapun dan mengerjakan sesuatu yang mungkin sama-sama bergunanya sampai akhirnya mereka kembali dan bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Dan ini mungkin yang harus dilakukan Amanda Manopo, membuka lembaran baru, dan mungkin di situ dia akan menemukan jodoh yang sesungguhnya. Apakah dengan Arya Saloka akan berjodoh? Mungkin kita akan bukakan nanti. Tapi kalau menurut saya Arya Saloka sudah berbahagia dengan Putri Anne, dan jodoh untuk Amanda Manopo saya pikir adalah seseorang yang seiman yang akan menemaninya sampai akhir hayatnya nanti. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton video ini, dan untuk yang ingin bertanya tentang peruntungan, kehidupan percintaan, dan apapun yang kalian akan hadapi, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartunya untuk memilihkan masa depan yang terbaik sesuai dengan pilihan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.